Halo teman-teman, perkenalkan nama lengkap saya, David Trianus Andro. Saya mahasiswa Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, dengan NPM 21 10 30 19, dan saya kelas 2021A. Sekarang saya sudah semester 7. Salam Pancasila. Baik teman-teman sekalian, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai yang pertama, hakikat hak asasi manusia, yang kedua, jenis-jenis hak asasi manusia, yang ketiga, karakteristik hak asasi manusia, dan yang terakhir, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau disingkat dengan DUHAM. Baik teman-teman sekalian, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai hakikat hak asasi manusia. Hak asasi manusia atau yang disingkat dengan HAM adalah seperangkat hak dasar yang melekat pada diri manusia sejak lahir, tanpa memandang ras, agama, gender, kelas sosial, ataupun latar belakang lainnya. Hak-hak ini bersifat universal, artinya berlaku untuk semua orang di seluruh dunia. HAM merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang bertujuan untuk menjamin kehidupan yang layak, martabat, dan kesejahteraan bagi setiap individu. Ciri-ciri utama hak asasi manusia. Yang pertama itu hakiki. Hak asasi manusia, hak yang melekat pada diri manusia sejak lahir, bukan diberikan oleh negara atau lembaga manapun. Yang kedua, universal. Hak asasi manusia berlaku untuk semua orang di seluruh dunia tanpa terkecuali. Yang ketiga, tidak dapat dicabut. Hak asasi manusia tidak dapat diambil atau dihilangkan dari seseorang dalam kondisi apapun. Yang terakhir, tidak dapat dibagi. Hak asasi manusia tidak dapat dibagi-bagi menjadi bagian yang lebih kecil. Baik teman-teman sekalian, di Indonesia, hak asasi manusia diatur dalam berbagai undang-undang. Beberapa di antaranya yang paling penting adalah yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum tertinggi di Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 mencerminkan hak-hak asasi warga negara dalam berbagai pasal, seperti pasal 28 yang mengatur tentang kebebasan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat, dan beragama. Yang kedua teman-teman, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Undang-undang ini secara khusus mengatur tentang hak asasi manusia, mulai dari pengertian, jenis, sampai dengan mekanisme penegakannya. Yang berikut teman-teman, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Undang-undang ini mengatur tentang pembentukan pengadilan hak asasi manusia untuk mengendali pelaku pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Yang terakhir, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Meskipun fokus pada tindak pidana korupsi, undang-undang ini juga
turut melindungi hak-hak masyarakat yang menjadi korban korupsi. Baik, teman-teman sekalian, yang kedua, jenis-jenis hak asasi manusia. Secara umum, hak asasi manusia dapat dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, teman-teman, hak sipil dan politik, yaitu hak untuk berpendapat, berkumpul, beragama, memilih, dan mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Yang kedua, hak ekonomi, sosial, dan budaya, yaitu hak atas pekerjaan, pendidikan, kesehatan, perumahan layak, dan kehidupan yang layak. Yang ketiga, hak generasi ketiga, yaitu hak atas lingkungan hidup yang baik, hak atas pembangunan, dan hak atas perdamaian. Yang ketiga, teman-teman, karakteristik hak asasi manusia. Karakteristik hak asasi manusia, teman-teman, dapat dibagi menjadi yang pertama, tidak dapat ditawar. Hak asasi manusia adalah hak yang mutlak dan tidak dapat ditawar-tawar. Yang kedua, saling melengkapi. Hak asasi manusia saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Yang ketiga, teman-teman, dinamis. Hak asasi manusia bersifat dinamis dan terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman dan peradaban manusia. Yang keempat, teman-teman, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau disingkat dengan DUHAM. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yaitu dokumen penting yang menguraikan secara rinci tentang hak asasi manusia. Dokumen ini disahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang disingkat dengan PBB pada tahun 1948 sebagai upaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia seperti yang terjadi pada Perang Dunia II. Tujuan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Yang pertama, teman-teman, menegakkan martabat dan nilai intrinsik dari setiap anggota keluarga manusia. Yang kedua, teman-teman, mendorong pengembangan hubungan persahabatan antar bangsa. Yang berikut, teman-teman, menciptakan kondisi yang memungkinkan tercapainya keadilan dan penghormatan terhadap hukum dan hak asasi manusia. Isi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia memuat 30 pasal mencakup berbagai macam hak asasi manusia, mulai dari hak untuk hidup, hak kebebasan, hak persamaan, hingga hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Oke, teman-teman, itu saja video dari saya. Jika ada pertanyaan, silakan ketik di kolom komentar berikut ini.